Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kang Diki. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, di video kali ini Kang Diki akan menjelaskan salah satu hobi Kang Diki yang baru nih. Nggak baru juga sih, karena pernah juga Kang Diki ngerawat ikan hias, tapi dengan jenis yang berbeda. Nah, mungkin bisa dilihat di konten-konten sebelumnya. Kang Diki pernah ya merawat ikan cana ya sebagai kiper ikan cana. Beberapa ikan cana Kang Diki rawat dari blue purka, kemudian limbata, tapi kemudian ya begitulah namanya makhluk hidup ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati gitu ya. Nah, ikan cana Kang Diki semuanya mati begitu ya, karena mungkin alasan nggak cocok ya dengan kondisi air di Bekasi gitu ya. Jadi sempat vakum, nggak pelihara ikan lagi, dan sekarang alhamdulillah sudah hampir 2 bulan nih Kang Diki coba pelihara ikan komet gitu ya. Nah, ini menurut pengalaman Kang Diki ya, 2 bulan memelihara ikan komet ini sangat cocok untuk pemula ya yang ingin mulai memelihara ikan hias gitu ya. Kenapa sangat cocok? Pertama, ini dari sisi perawatannya sangat mudah ya, mudah, nggak ribet. Kalau dibandingkan ikan cana gimana kan? Ya lebih mudah ini gitu ya. Kalau ikan cana kan itu gimana ya? Ya ikannya juga gampang stres ya, terus gampang mojok juga. Jadi kita benar-benar harus hati-hati banget nih kalau sama ikan cana gitu ya. Karena stres dikit dia tuh lebih banyak diam, nggak aktif gitu ya. Nah, kalau ikan komet ini cukup mudah ya, ikannya bisa dibilang lebih mudah untuk beradaptasi dengan kondisi ataupun tangki ya yang kita punya ya itu kan. Nah, ini alhamdulillah udah 2 bulan ikan komet Kang Diki sudah cukup aktif. Nah, dari awal mereka memang cukup aktif gitu ya ikan komet ini. Jadi perawatannya mudah gitu ya, perawatannya mudah. Nah, ini paling kita ganti air bisa seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, tergantung dari kondisi airnya. Kalau udah kotor ya kita ganti. Nah, ini Kang Diki besok mungkin sudah harus ganti, ini udah seminggu lebih belum Kang Diki ganti airnya. Nah, terus nggak ribet juga dari sisi pakan gitu ya. Kita bisa pakai pakan yang biasa dijual di abang-abang jual ikan hias ya. Ini pakai ini, atau ini masih ada sisaan akari ya. Ini Kang Diki pakai ini. Mereka cukup lahap makannya gitu ya. Jadi kita yang ngasih makan juga enak gitu ya. Beda sama ikan cana tuh, kalau stres kasih makan malah nggak mau makan gitu ya. Nah, kalau ini kalau kita kasih makan mereka tuh lahap banget tuh, enak lah kita ininya. Coba nih Kang Diki coba kasih ya, lihat kan. Coba kasih makan ikan nih. Mereka belum ini. Lihat nih. Tuh, mereka lahap tuh kalau makan tuh, enak kita lihatnya ya. Aktif gitu ya. Jadi ini nggak ribet, gampang untuk kita rawat dan kita kasih makan, enak gitu ya. Nah, terus alasan berikutnya ya, alasan berikutnya nih, ikan ini bisa dicampur ya dengan ikan hias lainnya. Nah, ini Kang Diki punya ikan lain juga ya, ada 2 jenis gitu ya. Nah, 2 jenis. Ini apa ya? Glowfish kalau nggak salah ya namanya ya, lupa Kang Diki. Sama ini yang kecil-kecil nih. Jadi bisa dicampur gitu ya. Beda dengan cana cuma satu aja ya, satu tangki besar begini cuma 1 ikan dia. Karena memang ya beda ini ya, beda karakter mungkin ya, karakter ikannya. Oke.
Nah, kemudian alasan berikutnya tadi ya nggak ribet, mudah ya. Yang kedua dari sisi harga nih, harga juga cukup bersahabat gitu ya. Ini kalau di pasaran ikan ini tergantung ukurannya juga ya. Ada yang jual 2.000 per ekor, ada yang jual 5.000 per ekor juga. Nah, di tempat Kang Diki di Bekasi ini ada yang jual 2.000-an sampai 3.000 ya. Jadi biasa kalau Kang Diki beli itu beli 10.000 gitu ya. Ada yang dapat 5 ekor, ada yang dapat 3 sampai 4 ekor ya, tergantung ukurannya. Jadi cukup bersahabat di kantong ya. Beda dengan lagi-lagi Kang Diki bandingkannya dengan ikan cana ya, karena baru 2 jenis ikan itu yang Kang Diki pelihara. Kalau ikan cana satu ekor bisa 30 sampai 50.000 gitu ya. Nah, kalau ikan komet cukup murah nih ya, 2.000-an per ekor. Gitu. Nah, alasan berikutnya apa? Nah, tentu ini yang paling penting. Nah, ini dari bentuk ikannya ya. Ini cukup indah juga kalau kita lihat ya. Ini bentukannya dia berekor panjang ya, kayak selendang gitu ya. Jadi kalau makin besar makin bagus. Nah, ini salah satunya yang udah cukup besar nih. Ekor dan selendangnya cukup panjang ya. Jadi sangat-sangat memanjakan mata ya. Kalau kita lagi capek pulang kerja, ini Kang Diki biasanya santai sambil ngasih makan ikan ya, sambil melihat ikan. Jadi bisa refreshing begitu ya dengan kita melihat ikan komet ini. Oke, lalu alasan berikutnya apa ya? Udah sih kayaknya cukup itu sih buat sobat Kang Diki yang ingin memulai ya, jadi mengkoleksi ikan hias. Nah, bisa dimulai dengan ikan komet ya. Tentu kita harus siapkan dulu nih tangkinya, kemudian ada filter airnya gitu ya, dan beberapa macam hiasan di dalamnya ya, itu kan aksesoris biar ikannya juga nyaman ya. Tuh. Oke, sobat Kang Diki, barangkali itu informasinya terkait ikan komet ya. Silakan yang ingin memulai memelihara ikan hias bisa dimulai dengan ikan komet ini. Ya, kembali lagi ke selera ya, tidak menjadi pakem ya, tapi mungkin ini bisa jadi referensi buat sobat Kang Diki yang ingin memulai memelihara ikan hias. Oke, itu dulu sobat Kang Diki, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.